bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan mendapat hadiah yang sangat besar daripada Allah, yaitu diberi oleh Allah surga. Nah, itu kabar gembira bagi orang-orang yang berpuasa, hadiahnya yaitu surga. Rancangkanlah, kita baca rajin syairnya, nang rancang dibaca guru sekumpul. Busyralana nillamuna zadul ana wa farlana. Busyralana, kegembiraan, kesenangan, kebahagiaan bagi kami. Nillamuna, kami telah mencapai apa yang kami cita-citakan. Nah, lalu ujar penyair, apa yang mereka dapatkan sehingga hati mereka itu gembira? Ternyata mereka itu melihat daripada wajahnya Rasulullah, melihat wajah Rasulullah, lalu busyra, kegembiraan, kebahagiaan yang teramat sangat, yang tidak ada didapat selain itu kegembiraan, melainkan memandang wajahnya Rasulullah walaupun itu di dalam mimpi. Nah, lalu ujar sidin, kegembiraan yang sangat bagi orang-orang yang sudah mencapai mendapatkan cita-citanya, yaitu berjumpa dengan Rasul. Mudah-mudahan berkat orang-orang yang mulia, wabil khusus berkat bulan Ramadan yang mulia ini, kita dikumpulkan oleh Allah beserta orang-orang yang mulia. Wa qala Rasulullah, dan lagi sabda Nabi kita, as-siyamu junnatun minan nar, puasa itu adalah dinding daripada api neraka. Orang yang berpuasa berarti ia punya dinding. Orang yang berpuasa berarti ia punya alat untuk melepaskan daripada neraka itu. Kajunnati ahadikum minal qital, seperti dinding, seperti perisai yang menjadi penyelamat salah seorang daripada kamu di ketika berperang. Jadi orang berperang itu kan ada diisi perisai. Yang di tangan kanan pedang, di tangan kiri perisai. Tahu latihan perisai lah. Yang kayak panci itu nanti entek ini apabila orang menimpas ditahan pakai perisai tadi 6 bulan. Orang perang aja diikuti di tangan menangkis musuh, supaya pedang musuh itu kadang mengenai tubuh. Nah, ujar Rasulullah, orang yang berpuasa dia memiliki perisai, yang perisai itu sebagai dinding penghalang daripada api neraka. Pian misalnya ada api nyarap, tapi pian berada di sebelah dinding, maka pian kadang merasa panas. Kenapa? Karena ada dinding yang menghalangi. Nah, mudah-mudahan puasa kita ini menjadi dinding, menjadi perisai. Karena puasa yang benar hadiahnya surga. Puasa yang benar penyelamat daripada neraka. Untuk mencapai puasa yang mujur ini berat, cuma kita berniat di hati supaya mengurangi pandir, supaya puasanya itu tak baik, tahun kayaknya tak baik. Amun nang bujur nang baik itu bukan wali, bukan orang-orang nang soleh, bukan kita orang awam ini sekurang-kurangnya mengurangi berdusta, mengkawa dikurangi, nang satu juga dusta. Menyambati orang bulan puasa, ketika puasa dikurangi. Nah, mengurangi mengkawa, jangan berpandir kecuali yang penting. Karena orang berpuasa ini ada puasa zahir, ada puasa batin. Nang zahir ia menahan makan, minum, itu zahirnya. Nang batinnya sabar kada menyambati orang, sabar kada berdusta. Ya tadi bang, sekurang-kurangnya dikurangilah. Apalagi kawan, sama sekali jangan
artinya sabar, jangan sampai berkata sesuatu yang dilarang oleh agama. Wa qala Rasulullah, dan lagi sabda Rasulullah, as-shaimu idza aftara, orang yang berpuasa apabila berbuka dia pada saat sampai waktunya. Tubuh menghalangi puasa, rakungan kering, parut karunjungan. Ya kalau orang puasa itu lapar, parut, apalagi harinya panas. Orang puasa. Nah, ketika orang yang berpuasa tadi sampai waktunya berbuka, sholat alaihi malaikatu. Para malaikat memintakan rahmat dan keberkahan dan keampunan terhadap orang yang berpuasa. Makanya orang berpuasa tolong ketika hendak berbuka tenang 5 menit lagi berbuka, jangan duduk rajin bersila. Bersila duduk. Astagfirullahaladzim, ya rajin. Kalau lah istighfar di dalam radio rajin, mic dibunyikan orang, diiringi itu sambil tafakur, ya Allah, mudahan biar terima puasa dulu. Di antara harap dan takutan kalau kada diterima Tuhan, berharap supaya diterima Tuhan. Duduk bersila beristilah, menghadani buka, 5 menit lagi kan ada buka beristilah duduk. Hati tertuju ke arah sifat rajat dan harap. Takutan kalau kada diterima Allah, laparnya puasa, kering, ngapungan, lapar, parut. Nah, lalu di situ ada rasa takut kalau Tuhan kada menerima. Ada di situ pengharapan yang besar, mudahan diterima Allah. Lalu ya Allah, ulun puasa kada kawan nang ujar pian, ulun kada sanggup, tapi ulun mengharap lawan dia. Kaitulah kesanggupan ulun menahan muntung ulun banyak kadanya berpandir, banyak kadanya berdusta. Maka oleh sebab itu, itulah kelemahan ulun, ampuni ulun ya Allah. Esok ulun hendak berpuasa yang terlebih baik daripada hari ini. Nah, itu tanda-tanda orang yang saleh ketika berbuka puasa, dia selalu ada di hati di antara harap dan takut. Wa qala Rasulullah, dan lagi sabda Rasulullah, di mungkin tahun yang akan datang masalah puasa ini kita baca karena 2 bulan sebelum puasa. Jadi 2 bulan sebelum puasa itu dibaca dari awal sampai habis, karena banyak masalah puasa ini. Untuk bulan puasa ini 4 kali pertemuan majlis taklim, mungkin kada habis bacaan, masih banyak. Sampai dengan kisah Lailatul Qadar, sampai kisah-kisah orang yang berpuasa. Jadi tenang nyaman untuk masalah puasa ini wajib dibacakan, masalah puasa ini sebelum puasa. Waktu puasa wajib juga dibacakan. Jadi ilmu itu kadang-kadang ada yang wajib dibacakan. Orang berzakat wajib belajar tahu masalah zakat ketika ia bayar zakat. Wajib tahu belajar. Puasa wajib ilmunya belajar. Sembahyang wajib belajar. Nah, ketika hendak puasa wajib kita mengetahui masalah puasa. Apa-apa yang membatalkan puasa, apa-apa yang sunnah, apa-apa yang makruh. Jadi nyaman itu sebenarnya 3 bulan dulu bacakan sudah ini. Ketika masuk puasa sudah tahu kita kayak apa puasa yang baik, apa-apa yang membatalkan puasa. Lalu di bulan puasa itu nyaman, misalnya kayak paling masalah tauhid kah dibacakan, atau manaqib hajah dibacakan. Ada yang ini kita tarawih sambil tarawih. Jadi sebelum kita memperkuat puasa sudah tahu ilmu daripada puasa. Ketika masuk puasa siap sudah ilmunya. Ada kita nih ketika masuk puasa hanya membaca ilmunya. Nah, itu kan tersalah pinanya tuh. Nah, bagus itu sebenarnya setengah tahun kah sebelum puasa, atau 3 bulan sebelum puasa dibacakan sudah kitabnya itu. Lalu bulan puasa itu paling manaqib kah lagi dibaca, sekadar mengambil berkah
di bulan Ramadan besar pahala majelis taklim. Lalu baca munakib, bulan Ramadan penuh dengan berkah, tambah barang baca munakib, turun rahmat, duhul terbanyaknya rahmat. Wa qala Rasulullah, dan lagi sabda Rasulullah, likulli syai'in zakatun, bagi tiap-tiap sesuatu itu ada zakat sebagai pembersih. Bagi tiap-tiap sesuatu itu ada pembersih. Piring ada pembersihnya, kalau lah alatnya nih, baju anak supaya bersih, anak mengkilat digosok, ada alatnya pembersihnya. Wa zakatul jasadi as-shaum, dan zakat pembersih badan awak kita adalah puasa. Jadi supaya awak kita ini bersih, bawa berpuasa. Sebab puasa itu rahasia daripada rahasia Allah. Ulun misalnya kada puasa, ulun posot nonton ulun kareng, berjalan ulun pina lama. Pada ulun kada puasa, ulun ulah supaya dilihat orang puasa. Siapa nak tahu ulun kada puasa, pasti pian menyambut, pasti si dintu puasa. Kenapa? Bibir kareng, berjalan pina lama. Jadi puasa ini hanya Allah yang tahu, rahasia daripada rahasia Allah. Kita imbah makan kencang makan, kalau tahu orang asalkan jangan di hadapan orang hanya mau makan, di hadapan orang dia saya katakan orang. Jadi puasa ini mudah dikalakui. Orang kada tahu puasa kakak kita kadakan. Kenapa? Karena masuk ke kamar habis dia wadai karing 2 pak. Keluar rumah siapa yang tahu puasa dalam keadaannya? Kada tahu. Karena itu rahasia kita dengan Allah. Hanya Allah yang melihat, orang lain kada melihat. Dan pahalanya pun itu dirahasiakan oleh Allah. Makanya puasa ini langsung memberi pahala dari Allah tanpa mencatat daripada malaikat. Itu kelebihan daripada puasa. Jadi puasa itu adalah pembersih badan kita. Orang yang puasa itu pada zahirnya kurus badannya. Ya kalau lah orang puasa ini kan kadang makan kurus awak. Nah asalnya 50 betimbang bisa 45 aja lagi. Itu orang puasa. Apabila 50 menjadi 60, itu ngarannya juga siang kalaparan malam kekenyangan. Siang setengah mati kalaparan, malam kekenyangan setengah mati. Kenapa? Betimbang bertambah. Nah asalnya 40 jadi 45, nah 45 jadi 50. Nah, secara zahir orang nang puasa itu orangnya itu kurus awak. Nah, itu secara zahir nampak. Tetapi pada hakikatnya bertambah berkah dan kebaikannya. Jadi awaknya kurus, hatinya nang lemak. Itu. Jadi awaknya bina kurus, hati lemak. Kenapa jadi lemak hati? Hatinya bahagia. Keduanya merasa nyaman hati. Banyak orang-orang nang lemak tapi hati sakit hati. Jadi hakikatnya bertambah keberkahan dan kebaikan. Badannya mengurus tapi hatinya lapang. Ngalih mencari ya kayak itu. Ngalih mencari manusia nang hatinya itu lapang karena banyaknya berkah dan rahmat Allah tercurah. Kalau makanan kita nasi banyak iwak, kanyang, ada orang-orang soleh makanan rohani mereka adalah zikir, sholawat. Hati mereka Allah itu makanan mereka. Jadi hati mereka itu kanyang dengan zikrullah walaupun badan mereka itu kurus. Syekh Abdul Qadir Jailani 3 tahun kada sing makanan. Itu apa? Kita seharinya puasa sembahyang di babaya kawat kelaparan kehausan. Nah itu ngarannya rohaninya lama, hatinya lama, rohnya lama. Bukan badannya nang lama tapi rohaninya nang kuat. Sebagaimana zakat harta secara zahir berkurang hartanya sebab dijakati. Nah,
kita misalnya ulihan bani 100 balik, jakatnya berapa juga? 10 kalau lah. Nah 10 balik 100 jadi 90, kok kurang? 2 karung bilang. Itu zakat duit 1 juta. Berapa zakatnya? 1.000 kalau lah. Kananya nih, mun 40 juta, hitung 4 kali 25.000, hitungi 40 juta lalu kurang duitnya. Kenapa? Karena zakati. Secara zahir itu secara kasat mata nang dilihat. Ambil duitnya, hitungi itu secara zahir kelihatan duitnya. Nah, asalnya misalnya 40 juta kurang misalnya. Nah, secara zahir harta itu dijakati berkurang, tetapi hakikatnya bertambah. Di mana bertambahnya harta itu berberkah. Banyak orang yang ulihan 1.000 balik kada lihat duitnya. Kenapa? Karena kada berberkah. Banyak ulihan 1.000 balik duitnya habis kada karuan. Ada nang sedikit ulihan inya berzakat berberkah duitnya. Habisnya kada bermanfaat habisnya. Sedekah akamnya itu bermanfaat ngarannya. Ada nang kada bermanfaat tadi ujian anak tukarakan kendaraan. Tukar kendaraan soalnya anak bersombong aja di mana datang pahala. Kaina pula kada lawas tabrakan hancur kendaraannya. Nah itu ngarannya kada berberkah. Kada berberkah. Duitnya habis kada. Arti kada berberkah itu duitnya kada menghasilkan pahala. Lamunnya misalnya orang itu orang-orang yang baik, lalu dapat cobaan daripada Allah, itu bukannya ada berberkah, itu cobaan daripada Allah. Orang cobaan daripada Allah itu menambah pangkat di sisi Allah. Itu berbeda adalah kada sama orang yang kan arti kada berberkah tadi. Banyak kayak orang-orang alim kalau musibah beberapa macam-macam itu menambah pangkat mereka di sisi Allah. Namun kita orang awam ini kan ya itu kebanyakannya tadi di syariatnya tersalah di mana ya tadi banyak ulihan cuma kada berzakat akhirnya duitnya tadi habis kada karuan, kada menghasilkan pahala di sisi Allah. Jadi maksud kada berberkah itu duitnya kada jadi pahala. Wa qala Rasulullah, dan lagi sabda Rasulullah, idza kana awal lailatin min Ramadan, apabila adalah pada permulaan malam daripada bulan Ramadan, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, ujar Tuhan di permulaan bulan Ramadan, man dzalladzi yuhibbuna wa nuhibbuhu, siapa yang mencintai aku ya Tuhan maka kami mencintainya. Ayo malam pertama seakan-akan Tuhan bermujiak. Siapa yang mencintai kami ya Tuhan, maka kami cinta lawan inya. Wa man dzalladzi yatlubuhu fanatlubuhu, maka siapa yang mencari kami, kami mencarinya. Wa man dzalladzi yastaghfiruna fanastaghfiruhu, dan siapa yang meminta ampun, kami ampuni. Tuhan mengujiak seakan-akan ada kayak kita mengujiak Tuhan itu. Kada boleh mendatang Tuhan yang kayak kita mengujiak. Jadi Tuhan membawa kata-kata kami di sini, padahal Tuhan itu sorangan aja. Cuma Tuhan membawa kata-kata kami ini membesarkan nang lainnya, memuliakan nang lainnya, mengagungkan nang lainnya. Siapa nang lainnya? Yaitu para malaikat. Ayo Tuhan, siapa nang menuntut lawan kami, mencari lawan kami, kami carinya. Siapa nang minta ampun lawan kami, kami ampuni. Malam bangun astagfirullah, minta ampun lawan Tuhan, kami ampuni ya Tuhan. Kata-kata kami itu Tuhan sorangan aja, cuma membawai nang lain. Jadi nang lain tahu empat juga mulia. Hendak mudah ulun contohakan, ulun jadi protokol atau ulun jadi panitia masjid, lalu ulun kata sambutan, ujar ulun hadirin hadirat semua yang kami hormati. Padahal ulun sorangan aja. Nah ulun ini soranganan, kenapa jadi ulun kami? Karena ulun jadi panitia, ada soranganan, ada ketua,
ada sekretaris. Lalu ulun kata-kata kami itu ulun mengagungkan, menghormati panitia yang lain. Nah itu kurang lebih kayak itu Allah Ta'ala juga. Jadi Allah Ta'ala itu memuliakan para malaikat, lalu di bawah kami menjadikan langit dan bumi. Padahal Tuhan sorangan aja menjadikan, cuma Tuhan membawa kalimat kami. Wa man dzalladzi yastaghfiruna fa nastaghfiruhu, dan siapa yang meminta ampun akan kami maka kami mengampuni akannya. Bi hormati Ramadan, dengan kehormatan, dengan kemuliaan bulan Ramadan. Jadi dengan kemuliaan bulan Ramadan diberikan oleh Allah Ta'ala bulan Ramadan ini sebagai bulan keampunan. Fayamurullahu Ta'ala, kemudian Allah memerintahkan kepada para malaikat tukang catat. Ini malaikat tukang catat. Fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan, ayaktubu lahum al-hasanat, dengan bahwasanya mereka menulis bagi mereka itu umat Rasulullah akan semua kebaikan mereka. Ayo ya Tuhan, malaikat dan tukang catat kebaikan mereka. Ada yang sembahyang malam, catat ya Tuhan. Ada yang bersedekah banyak, catat ya Tuhan. Ada yang berpandir yang baik-baik, catat ya Tuhan. Ada yang beriktikaf di masjid, catat ya Tuhan. Nah diperintahkan Tuhan. Cuma aja Tuhan cuma amani malaikat puasa. Nah itu aku ya Tuhan membalas pahalanya. Nah, puasa lain. Jadi puasa ini khusus Allah yang membalas pahalanya. Kalau kebaikan-kebaikan yang lain, yang baca Quran, baca salawat, malaikat yang mencatat, tukang catat. Hari ini si anu sembahyang sekian rakaatnya, baca salawat seini banyaknya, berzikir banyaknya, habis berataan dicatat malaikat. Cuma puasa ini urusan Tuhan. Wala yaktubu alaihim as-sayyi'at, dan jangan kamu menulis atas mereka umat Rasulullah itu semua kejahatannya. Bulan Ramadan stop dulu, jangan ditulis kejahatannya. Wa yamhullahu ta'ala anhum dzunubahum, dan Allah menghapus daripada mereka akan semua dosa-dosa mereka. Nah untung itulah selesai bulan Ramadan meninggal dunia, untung benar tuh. Dengan syarat puasanya bagus, ibadahnya dilaksanakan, lalu meninggal dunia. Nah meninggal dunia dalam keadaan bersih, atau meninggal dunia di ketika bulan Ramadan. Itu ada hadis daripada Rasulullah, yaitu lepas daripada siksa kubur orang yang meninggal di bulan Ramadan dengan catatan matinya beriman. Nah orangnya matinya beriman dilepaskan oleh Allah daripada siksa kubur. Nah hingga situ kita baca manaqib sedikit 28 menit dah. Manaqib Imam Muslim. Sebab dikarangnya qasidah burdah. Nah, sebab dikarang qasidah burdah. Al-Imam Busiri menceritakan tentang hal itu sebagai berikut. Sebab aku mengarang qasidah-qasidah dalam hal memuji Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah suatu ketika saat aku akan pulang kampung, Sidin Tular mengaji, jauh mengaji keluar negeri sana. Memang Sidin orang luar negeri juga. Sidin mengaji, lalu balik ke kampung Sidin. Di persimpangan jalan, ujar Sidin, aku bertemu dengan seseorang. Orangnya tua, cuma bungas, betamuan
seorang tua, cuma orangnya tampan. Lalu dia bertanya kepadaku, apakah engkau mimpi melihat Rasulullah pada malam tadi? Hai musyrik, ikam malam tadi kami mimpi Rasulullah kah? Ketemuan di jalan sekalinya orang menang ketemuan tadi mana pun di lawan sidin. Pian malam tadi ketemuan Rasulullah kah? Pian mimpi Rasulullah kah? Lalu aku menjawab, Yasidin, Imam Musiri menjawab, malam tadi aku tiada bermimpi melihat Rasulullah. Setelah aku mendapat pertanyaan dari orang tua itu, maka tertanamlah di dalam hatiku rasa cinta dan rindu terhadap Rasulullah yang tiada terhingga. Setelah di rumah kemudian aku tidur. Nah, setelah mendengar kata-kata orang tua tadi, ikam malam tadi mimpi Rasulullah. Lalu ujar sidin, kadeda. Nah, kata-kata nang kadeda, pertanyaan orang tua tadi menjadi pikiran sidin, sehingga timbul di hati rasa cinta dan rindu yang teramat sangat lawan Rasulullah. Umat sidin, cakap bahasa kitanya nih, Tuhannya sudah umur kada suah lagi mimpi Rasulullah. Tuhannya umur kada suah lagi melihat wajah Rasulullah. Lalu timbul di hati rasa cinta yang sangat luar biasa, hendak benar melihat wajahnya Rasulullah. Mun kitabnya sudah kamu baca kayak apa Rasulullah, bungasnya Rasulullah, tampangnya Rasulullah, cuma kurangnya ada suah lagi melihat. Lalu timbul gelora yang sangat luar biasa cinta di hati dengan Rasulullah. Kayak kita juga kalau telepon orang, kamu suah kata mimpi Nabi. Lalu di kita kada suah, lalu di pikiran nih, awasnya sudah hidup kada suah kata mimpi Nabi. Banyaknya membaca salawat kata mimpi Nabi, mau jadi pikiran. Maka dalam tidurku itu aku mimpi melihat Rasulullah beserta para sahabatnya seperti bulan purnama yang dikelilingi dengan bermacam-macam bintang yang bercahaya. Lalu kuring sidin, karena ketika kuring itu hati ini sangat rindu dengan Rasulullah, lalu tak mimpi. Nah, jawabannya lah orang yang bisa tak mimpi Nabi ini kerinduan yang sangat luar biasa, tak bawa ke dalam kuring. Lalu berwujudlah wajahnya Rasulullah. Tak mimpi sidin melihat Rasulullah. Dan sidin melihat Rasulullah itu Nabi dan para sahabatnya dikelilingi. Nabi di tengah, para sahabat berkeliling belakang. Nabi itu bagaikan bulan purnama dan para sahabat itu bagaikan bintang-bintang. Sidin melihat dalam mimpi tadi. Setelah aku bangun Sidin dari tidur itu, alangkah besar cinta dan rinduku kepada Rasulullah. Sekali bangun kuring bertambah-tambah cinta, bertambah-tambah rindu, dan melekat rasa cinta itu sehingga tiada pernah lepas dari mataku ini. Sehingga Sidin itu sedetik pun kada lupa lagi lawan Nabi, saking rindunya lawan Nabi. Kenapa jadi rindu? Karena sudah melihat wajahnya Rasulullah. Nah, jadi orang-orang yang pernah bermimpi Nabi wajar aja bahkan kada lupa lagi lawan Nabi. Kenapa kada lupa lagi lawan Nabi? Karena ketampanan Rasulullah itu kada kau dibayangkan. Bagaimanapun cantik dan emasnya bebinian-bebinian di dunia, itu sedikit pun kada menyamai ketampanannya Rasulullah. Lalu orang nak bermimpi Nabi ini kada kawal lagi kada ingat nama Rasulullah, terus ingat lawan Nabi. Kenapa? Karena kada ada duanya lagi. Kepuasan Nabi itu kada ada duanya. Kayak hendak ingat angka dua, duanya kada ada, hanya satu, yaitu Rasulullah. Nang timbul ingatan, nang bungas seikumja hanya Rasulullah. Jadi lain-lainnya tuh kada kelihatan. Kelihatan kan masih kedua. Ini saking bungasnya Rasulullah itu kada kelihatan lagi nang lain. Sama orang sembahyang tuh. Orang sembahyang itu nang khusyuk itu kada ingat lagi lawan dunia. Kenapa? Dunia kada kelihatan. Saking dekatnya akhirat, lalu dunia hilang. Karena parak benar. Kayak mata pian kan? Pian tuh beban jalan kalau lah melihatlah bulu mata pian lah. Nah, ada melihat turun, ada melihat turun bulu mata. Padahal bulu mata itu parak benar lawan mata kita.
saking parahnya lalu kada kelihatan. Nah, orang nang dekat benar lawan Rasulullah, nang lainnya kada kelihatan. Lalu nang diingat hanya Rasulullah. Demi setelah kejadian itu aku ungkapkan kata-kata hatiku ini dituangkan dalam bentuk qasidah yang isinya tiada lain hanya memuji dan menyanjung keistimewaan kehebatan baginda Rasulullah. Dan ternyata beliau sering menangis saking terpesona dengan wajahnya Rasulullah. Jadi Imam Busiri ini rancak menangis ini. Kenapa? Karena saking terpesona dengan kehumasan Rasulullah. Biar subhanallah mendengar kaset nama Nurul kumpul nang sidin itu membaca kasidah syair-syair nang sidin menangis. Ada itu rajin menangis sidin terisak-isak nangis. Nah itu orang-orang yang sudah terpesona melihat wajahnya Rasulullah sehingga kada tahan lagi menangis sampai tertangis. Nah, sebagaimana Imam Busiri ini karena sangat luar biasa terpesona dengan Rasulullah, lalu sidin menangis sidin. Nah itu penyebab yang pertama terkarangnya syair Burdah pertemuan dengan orang tua. Betapun lawan sidin adalah pemimpin Nabi di sini kada. Lalu timbul di hati rasa cinta yang luar biasa sehingga pertemuan lawan Nabi, dan karena cinta yang sangat luar biasa lalu kecintaan itu tertuang dalam bait-bait syair. Jadi kasidah itu tercipta karena memang kecintaan yang sangat luar biasa lalu timbul di hati syair-syair tadi. Ada beberapa ada dasar karena cinta. Sebutin lagi lah. Dan diantaranya lagi adalah pada suatu saat aku kena penyakit lumpuh, tiada bisa bergerak. Lalu aku merencanakan ingin membuat kasidah yang isinya memuji serta menyanjung Rasulullah, yang barangkali dengan kasidah tersebut dapat dipakai tawassul agar penyakitku disembuhkan oleh Allah dengan berkat kasidah itu. Sebab pada zaman itu semua dokter tiada mampu menyembuhkan penyakitku. Akhirnya aku melaksanakan mengarang kasidah Burdah ini. Maka pada suatu malam ketika aku tidur, aku mimpi melihat Rasulullah. Lalu aku baca kasidah Burdah itu di hadapan Nabi yang sedang dikelilingi para sahabat. Demi setelah aku selesai membacakan kasidah itu, maka Nabi mengusap dengan tangannya yang penuh kemuliaan terhadap badanku yang kena penyakit itu. Dan pada saat aku bangun dari tidur, ternyata badanku menjadi sehat kembali seperti semula. Imam Busiri ini karena penyakit lumpuh. Nah, jadi orang penyakit lumpuh itu matan bahari justru ada, cuma kan tapi banyak. Bahwa ini sudah banyak merata, hati-hati biar memakan-makan. Intinya kita ini makanan, apabila kelebihan ya itu. Kayak ulun rajin apabila kelebihan makan tapi nyaki makan nih nang lalu pina kayak kasamutan taman. Bangun guring tuh pina kayak kasamutan, pina kayak nalik digarak-garakakan. Nah itu kelebihan tuh. Nampakan nang naik, kolesterol kan nang naik, asam urat kan nang naik, mah kan nang kuat. Lalu ada perubahan pada awak. Nah, jadi orang bahari contohnya Imam Busiri didatangkan oleh Allah penyakit lumpuh. Untungnya sih disebutin tangan kau bergerak sehingga kau mengarang Burdah. Lalu sidin mengarang Burdah, syair Burdah, guring sidin lalu tak mimpi bertemu dengan Rasulullah. Dibacakan sidin syair tadi di hadapan Rasulullah. Nang Rasulullah itu sedang dikelilingi para sahabat. Lalu sidin membacakan Burdah. Nah ketika itu tuntung membaca, lalu Nabi ini mau usap ke awak Imam Busiri, dipusut dia kita, dipusut ke awak. Sekalinya ampih, bangun guring ampih penyakit sidin tadi. Dan keesokan harinya aku berangkat dari rumahku, lalu aku bertemu dengan sahabatku yang bernama Syekh Abdul Raja. Lalu Syekh Abdul Raja berkata, jadi sidin membaca mimpi Nabi, bangun sidin, tulak sidin,
tengah jalan bertemuan Syekh Abdul Raja. Wahai tuanku, ujar Syekh Abdul Raja ma'anu Imam Busiri, berikanlah kepadaku kasidahmu itu yang engkau pakai untuk memuji Rasulullah, padahal kasidahmu itu belum diceritakan kepada siapapun juga, yakni belum ada seorang pun yang mengetahuinya. Berjalan sidin bertemuan Syekh Abdul Raja, lalu ujar Abdul Raja, kasidah pian tu julung lawan ulun saja. Lalu ujar Imam Busiri, di mana sidin tahu? Padahal kasidah ini kada ada seorang pun yang tahu. Timbul tahu sidin Abdul Raja nih, di mana sidin tahu? Nah, jadi kan bingung nih Imam Busiri, sidin mengarang burdah kada ada yang tahunya. Sekalinya Abdul Raja meminta supaya burdah itu diberikan lawan sidin. Takan kita sidin, yakni belum ada orang yang mengetahuinya. Maka aku jawab, engkau meminta kasidah yang mana? Pian Syekh Abdul Raja hendak meminta kasidah yang mana garang? Sebab kasidah yang aku karang nang ulun karang itu banyak. Kata Syekh Abdul Raja, itu kasidahmu yang dimulai dengan kalimat amin tadzakkuriji ronim bilih salami. Artinya kasidah burdah. Lalu aku terkejut dari Imam Busiri, dari mana engkau tahu kasidahku itu sedangkan aku belum membacakannya kepada siapapun? Lalu ujar Syekh Abdul Raja menjawab, aku yakin sudah mendengar terhadap kasidahmu itu tadi malam di hadapan Rasulullah, sehingga Rasulullah mengangguk-anggukkan kepalanya seperti pepohonan yang rimbun dengan buah-buahannya tertiup angin. Nah, lalu di sini dapat kita paham apa artinya. Nah, artinya malam tadi, jangan yang bisa kita lah. Malam tadi Syekh Busiri bermimpi bertemuan lawan Nabi, lalu dibacakan sidin kasidah burdah, lalu Nabi mengangguk kepala. Artinya ketujuh. Nah, berarti Abdul Raja pun malam itu juga tak mimpi juga dan hadir juga bersama-sama Rasulullah. Kenapa? Sidin tahu bahwasanya Imam Busiri berisi kasidah burdah. Nah, jadi orang-orang saleh itu banyak, orang-orang bahari malam tadi tak mimpi, tapi imbai lawan kawan tak mimpi juga. Jadi Syekh Imam Busiri ini kan nanti lihatnya Nabi, para sahabat, padahal di kekeliling itu banyak wali-wali Allah Ta'ala juga. Di antaranya Abdul Raja tadi. Nah, jadi untung benar tuh orang-orang bahari, nah mereka itu sangat cinta dengan Rasulullah sehingga Rasulullah itu berwujud di dalam mimpi. Jadi malam itu sama pada mimpi bertambah Rasulullah. Itu banyak terjadi. Seperti Imam Ghazali. Nah, Imam Ghazali itu ketika sidin mengarang kitab Al-Ihya Ulumuddin, lalu sidin mimpi bertambah Rasulullah, lalu dijulung kitab tadi lawan Rasulullah. Apa artinya? Artinya apakah Rasulullah ini merestui ini kitab? Ternyata Rasulullah merestui kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ghazali. Maka oleh sebab itu sangat banyak wali-wali Allah Ta'ala yang mereka itu ada lepas daripada kitab Ihya Ulumuddin. Mereka selalu membaca dan mengagung-agungkan daripada Al-Imam Ghazali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat yang banyak kepada kita, keberkahan yang banyak kepada kita, dan yang lebih penting, mudah-mudahan kita berataan zuriat keturunan kita diberikan mahabbah oleh Allah terhadap wali-walinya, dan mudah-mudahan berkat Al-Imam Busiri pengarang daripada kitab burdah, Allah berikan kita assalam, yaitu keselamatan ketika hendak meninggal dunia, selamat di dalam kubur dan selamat sampai ke dalam surga. Berkat keagungan kemuliaan yang Allah berikan kepada Al-Imam Busiri, amin amin ya rabbal alamin. Kegiatan anak dilakukan sampai saat ini. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Amin.
لنا